Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berjudul Kualat Gunung Pulosari, di mana cerita ini diceritakan oleh Mbah Ngesot dari kumparan.com. Dan buat kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan terkejutlah kami berdua. Tampak di depan kami mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Uswah mencoba memeriksa mayat itu. "Jangan disentuh," kataku. Aku tak yakin kenapa aku meminta dia untuk tak menyentuh mayat-mayat itu. Tapi menurutku itu adalah yang terbaik daripada kami mendapatkan masalah lagi. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa, aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama, semakin menguar dan menghilang. Kini tak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh dari kejauhan. "Curug Putri! Itu pasti Curug Putri," kataku dengan penuh semangat. Uswah berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami begitu senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju ke perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku, cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan belaka. Bahkan, aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada, dan mereka benar adanya. Mereka menelisik di telinga, bersembunyi di sudut-sudut rumah kita, atau bahkan di tempat-tempat yang kita tidak mengira bahwa mereka ada. Namun kita hanya tak menyadarinya saja. Atau bisa jadi mereka bahkan tidur bersama kita setiap malam. Tapi entahlah, kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan yang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu itu pasti jin. Ya, aku baru saja melihat penampakan. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan. Lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seseorang wanita yang cantik yang pernah menolongku beberapa hari. Kereta kuda dikawal dengan banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga memakai pakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia masa lalu yang pernah kulihat di film-film zaman dulu. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswah panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak tiba-tiba menghilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswah agar dia tak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswah tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan, mendekati kereta kuda itu. "Uswah, jangan!" kataku mencoba menahan tubuhnya. Tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku tak mau tersesat lagi sendiri di hutan ini. Sungguh menyebalkan sendirian di hutan ini. Tak ada orang untuk diajak bicara. Tak ada orang untuk menemani hari-hari kita.
Aku tak mau kehilangan dia. Aku bahkan berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswah masuk ke kereta itu, kereta kuda perlahan berjalan menuju kumparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak-teriak memanggil nama Uswah. Tak terasa, aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil duduk saat kereta melintas. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Dia juga bertaring. Matanya pun merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Mira menggendongnya, lalu kembali berlutut. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mira? Syukurlah, gue ketemu lu di sini, Mir. Ayo, Mir, kita pulang, Mir. Ada Curug Putri di sekitar sini, kataku mencoba membujuk kembali Mira agar mau pulang. Enggak, Ri, enggak. Gue udah bilang, gue hidup bahagia di sini. Tolong sampein ke gue kalau gue udah menikah dan punya anak. Aku terpaku. Aku mundur beberapa langkah. Mira sepertinya sudah tak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Aku lari mengejar kereta kuda itu sambil terus memanggil nama Uswah. Pokoknya aku terus berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan teman baruku itu. Kini tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswah turun dari kereta. Ku coba untuk menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswah dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswah melucuti pakaiannya lalu mandi di kolam itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswah mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang begitu indah. Di sana pun sudah disiapkan berbagai hidangan yang terlihat sangat lezat. Saat ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama, tak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku, atau bisa saja para penjaga di belakangku menusukkan tombaknya di punggungku. Aku mencoba untuk makan makanan tersebut. Makanan yang disajikan terasa sangat enak. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswah bahkan makan dengan sangat lahap. Tak ada obrolan sedikit pun di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum. Tapi senyumannya malah membuatku semakin merinding. Setelah semua hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang-dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka mencuri pandang kepadaku sambil tertawa kecil dan menutup mulutnya. Di halaman keraton ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan batuan yang ditumpuk-tumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswah duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah. Esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini, kata sang ratu. Sang ratu menuju ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswah berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak.
Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini. Dan jangan lupa untuk komen agar kami tahu bahwa kalian tetap mengikuti series Gunung Pulau Sari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.